jadi di era globalisasi sekarang, bahasa Inggris itu jadi nilai plus dan juga tentunya must-have loh, Kak. Nah, kita di vlog kali ini mau ngebahas apa nih, Kak? Nah, jadi di vlog kali ini kita akan ngebahas gimana sih caranya untuk meningkatkan skill bahasa Inggris dan apa aja tipsnya, terutama untuk menunjang karir di masa depan. Tapi Kak, sebelum ke videonya, gimana kalau kita cari tempat duduk dulu, biar enak gitu ngobrolnya? Setuju banget sih. Yuk kita duduk dulu, yuk. Nah, Kak, kenapa sih bahasa Inggris itu penting banget? Karena bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional. Hampir semua teknologi, jurnal, peluang beasiswa, bahkan peluang karir pun lebih besar kalau misalkan skill berbahasa Inggris kita itu bagus. Contohnya nih, kita kan sebagai mahasiswa PFAUD ya, Iya, setelah lulus, skill bahasa Inggris kita itu bisa digunakan untuk mengajar di international school. Jadi wah, itu tuh penting banget dan bakalan punya nilai lebih. gitu. Tapi bener banget sih, Kak, soalnya kan bahasa Inggris itu kayak jadi punya suatu nilai yang lebih ya, peluang yang besar gitu. Apalagi kalau kita mau ngejar di internal school, terus juga itu kan jadi salah satu syaratnya ya. Nah, maka dari itu, gimana sih Kak, apa aja tipsnya supaya skill bahasa Inggris kita tuh bisa meningkat? Aku punya nih beberapa tipsnya. Yuk kita langsung ke tipsnya. Jadi, tips yang pertama itu biasain buat nonton film ataupun ngedengerin musik pakai bahasa Inggris, Kak. Jadi kan awalnya kita tuh pakai bahasa subtitle Inggris dulu. Nah, nanti lama-kelamaan kita bisa hilangin tuh si subtitlenya. Jadi kita itu bisa tahu si konteks kalimat yang familiar di dunia nyata. Jadi anggap aja ini adalah kayak hiburan sambil belajar sambil rebahan. Benar, Yes. benar, ya, benar, benar. Nah, terus contoh yang kedua itu biasain menulis, guys. Contohnya kayak kita tuh bikin story di Instagram. Bisa tuh, Kak, caption-caption di Insta story gitu ya, pakai bahasa Inggris ataupun kalian nulis apa sih tugas-tugas kuliah pakai bahasa Inggris. Jadi tujuannya ini biar kalian tahu struktur-struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, terus yang ketiga itu biasanya membaca, contohnya kayak membaca artikel, terus ada gosip-gosip, Kak. Yang ketiga itu adalah kayak kita baca lirik-lirik lagu. Jadi ini tuh kalian bisa baca dalam bahasa Inggris, tapi pilih yang sesuai sama minat kalian, guys, supaya kalian itu nggak cepet bosen. Oke, Kak? Oke. Terus yang keempat ada praktik speaking shadow. Apa tuh, Kak? Jadi shadow itu artinya menirukan. Jadi kalian bisa mendengarkan native speaker, kalian bisa dengerinnya di podcast tuh contohnya. Nanti kalian bisa ikutin intonasinya, pelafalannya, dan juga kecepatan berbicaranya. Seperti itu. Kayak Kak, kayak di YouTube ya contohnya. Iya, kayak gitu. Bisa tuh dari YouTube juga. Yang kelima, ada belajar menggunakan aplikasi dan platform online. Aplikasi apa aja tuh, Kak? Banyak tahu, ada Duolingo, BBC Learning English, terus juga Grammarly. Nah, aplikasi-aplikasi itu bisa membantu kita untuk belajar bahasa Inggris dengan happy. Soalnya kayak belajar sambil bermain gitu loh, banyak Oh my permainannya. god, seru banget. Jadi pengen nyobain deh. Iya. Yang keenam, ada fokus pada bisnis English atau kosakata profesional. Nah, ini yang terakhir dan yang paling penting nih. Gitu. Iya, karena kan kita fokus untuk karir ya. Iya, Nah, jadi bahasa Inggris yang digunakan itu bukan cuma sekedar untuk ngobrol santai, Kak. Kita juga perlu hafal dan perlu mengerti kosakata atau istilah-istilah yang biasa digunakan di dunia pekerjaan. oh Kayak gitu. gitu. Gimana sih caranya? Nah, caranya itu dengan kita sering baca jurnal bisnis internasional. Tapi jangan cuma dihafal kata-katanya, Kak. Terus diapain dong? Tapi coba gunain untuk menulis email, membuat laporan. Nah, jadi pas kita terjun ke dunia kerja, kita udah tahu tuh cara-caranya gimana. Ah, gitu. Ngerti, ngerti, ngerti. Udah. Wah, gampang banget ya, Kak, tips-tipsnya. Terus gimana sih, Kak, caranya kalau misalnya suatu saat kita bosan, terus kita gak konsisten kayak awal lagi? Nah, wajar banget sih kalau kayak gitu ya. Tapi aku ada nih tips supaya kamu gak cepet bosen dan terus konsisten. Wow, apa tuh? Apa ya? Untuk tipsnya yang pertama, buat jadwal belajar ringan tapi rutin. Misalnya 10 menit sehari. Yang kedua, gabungkan belajar dengan hobi. Misal nih, kamu kan suka musik nih. Ya, benar-benar. Nah, bisa tuh belajar dari lagu. Yang ketiga, tips terakhir, berani salah dulu aja. Gak apa-apa kok, namanya juga kan proses.
Oh iya Kak, ada satu lagi nih, yang terakhir itu kita tuh harus cari komunitas ataupun teman belajar, supaya kita tuh nggak gampang nyerah gitu, nggak gampang bosan. Soalnya kan kalau kita belajar bareng-bareng nih, jadi kita tuh lebih termotivasi, gitu. Jadi Kak, kesimpulannya itu, ngembangin skill komunikasi bahasa Inggris itu bukan cuma soal minat ataupun bakat, tapi soal kemampuan kita dan juga keinginan kita, gimana sih kita mau terus berkembang. Selama kita punya niat dan konsisten, kemampuan itu pasti berkembang. Oke semuanya, terima kasih udah nyaksiin video kita kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan jadi motivasi untuk kalian semua yang mau belajar bahasa Inggris. Don't forget to keep learning and keep growing. Bye-bye.